seleksi, dan ini menarik sebagai dasar untuk kesuksesan kalian semua. Siap ya? Oke. Nah, supaya saya nggak mau kayak dosen memberikan kuliah, setuju? Ya. Jadi saya akan memberikannya, mungkin nanti kita juga akan lakukan ada interaksi, ada permainan, setuju teman-teman? Ya, ada ya. Biar apalagi ini jam-jamnya, kalau jam siang itu jamnya ngantuk, betul ya? Jadi kita harus lakukan sesuatu banyak aktivitas supaya kalian nanti akan lebih paham. Setuju? Ya, materi saya tidak akan bahas satu-satu, nanti kalian bisa dapatkan karena saya sudah berikan soft copy-nya. Tapi yang paling penting adalah interaksi. Satu keinginan, satu dream untuk satu saat kalian jadi pengusaha, betul ya? Saya dulu waktu jadi karyawan, saya udah punya target. Oke, pokoknya saya kepala 4, saya sudah tidak boleh jadi karyawan lagi. Jadi saya bekerja pernah di perusahaan perbankan, kemudian pernah di perusahaan asuransi, pernah di perusahaan bergerak di bidang makanan, dan kemudian saya akhirnya bergabung menjadi konsultan, dan syukur alhamdulillah sebelum kepala 4, jadi saya sudah tidak jadi karyawan lagi. Jadi sampai sekarang saya sudah tidak ada yang menggaji saya. Tapi saya senang karena sekarang ini saya juga bisa menggaji orang lain. Ya, dan saya berharap nanti kalian yang ada di sini juga bisa mencapai fase itu. Amin. Oke. Ya. Nah, jadi kita akan berbagi tentang peran komunikasi ini. Teman-teman semua, adik-adik bawa alat tulis? Bawa alat tulis, bawa kertas? Oke. Saya akan membagikan satu tes. Ya, satu tes psikologi ringan yang ini menarik. Siap? Ya, boleh siapkan dulu kertasnya. Ya, biar ini jadi pegangan kalian nanti untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya. Jadi kalau kalian belum hafal tentang visinya ini, berarti memang saking di luar kepala banget susah ditangkapnya gitu ya. Oke, ya saya lihat ternyata visinya itu bagus sekali, menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan. Ya, sehingga akhirnya saya berpikir bla bla bla. Saya berpikir tes ini bagus untuk kalian semua. Siap? Oke, apa yang akan kita lakukan? Tes ini khusus untuk tes ini nggak boleh ada yang nanya. Kita sepakati dulu. Setuju? Ya, karena tesnya nggak lama, hanya sekitar 1 menit saja. Ya, kalian tidak boleh bertanya, cukup ikuti saja apa yang jadi instruksi saya. Ya. Nah, kertasnya biar duduknya relax dulu, ya. Kemudian kertasnya posisinya seperti buku gambar, jadi landscape, posisinya seperti buku gambar. Oke? Ya. Nah, nanti pada saat mengerjakannya, semuanya melakukannya sambil memejamkan mata. Sambil apa? Sambil merem. Ya. Jangan khawatir, tidak akan ada barang hilang, percaya saja teman sebelah kiri dan kanannya. Oke? Ya, duduknya relax dulu ya, jangan tegang-tegang. Kalau belajar tegang itu malah susah masuknya. Siap ya? Oke, mulai pejamkan matanya. Ya, yang pertama saya minta gambarlah sebuah lingkaran, terserah di mana saja. Pokoknya gambar di bidang yang ada di kertas Anda. Buat sebuah lingkaran dengan mata terpejam. Lalu berikutnya gambarlah beberapa buah segitiga. Ya, beberapa buah berarti lebih dari 1. Kalau sudah, ya, Anda lanjutkan gambarlah beberapa buah segi 4. Beberapa buah segi 4, beberapa berarti lebih dari 1. Terus yang terakhir, gambarlah sebuah segina. Sebuah segina. Wow, langsung reaksinya. Sebuah segina. Ya, kalau sudah selesai, adik-adik boleh membuka matanya. Yes, bagaimana hasilnya? Semua rata-rata mungkin masih single, betul ya? Nah, nanti kalau mau cari teman hidup ini bisa jadi salah satu tes yang menarik. Ya, oke. Lingkaran ini menggambarkan rasa percaya diri. Ya, kalau kita mau sukses, perlu nggak percaya diri? Perlu pede nggak?
ya? Ya, jadi harus pede. Nah, untuk melihat seberapa pedenya kalian, coba lihat, ya idealnya lingkarannya harus besar. Ini besarnya seperti apa gitu kan? Besar itu kan relatif gitu ya. Jadi pembandingnya adalah segitiga dan segi empat yang kalian buat. Ya, pembandingnya segitiga dan segi empat yang kalian buat. Lebih besar? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat teriakan ya. Yes, berarti kalian udah punya modal utama untuk sukses. Betul ya? Bu, kalau gambar saya lingkarannya relatif sama atau malah lebih kecil, nah berarti selama ini PD-nya belum keluar. Ya, saya lihat ada beberapa yang gambarnya itu masih relatif standar. Ya, jadi saran saya, kalau kalian yang bikin lingkarannya belum besar, saran saya bukan latihan bikin lingkaran yang gede, ya, tetapi coba gali potensi yang ada dalam diri kalian. Ya, gali kelebihannya. Ya, kalau perlu, biasanya kalau orang minder susah nggak cari kelebihan? Susah, karena selalu yang mencari alasan-alasan untuk mengecilkan dirinya. Betul? Ya, saya pernah ngalamin soalnya menjadi orang yang minder. Orang minder itu susah melihat kelebihan sendiri. Tapi dia dengan begitu mudah, sekali dia orang lain dia mah lebih hebat, dia lebih kaya, dia lebih ini, tetapi nggak pernah mencoba melihat kelebihan yang ada dalam dirinya. Nah, karena itu teman-teman, saran saya kalau kalian ingin menjadi lebih percaya diri, galilah potensi yang ada dalam diri kalian supaya lebih pede dan kalian bisa merasakan bahwa diri kalian adalah aset. Tahu ya asetnya? Karena kalau nggak jadi aset, jangan heran kalau orang lain memperlakukan seperti keset. Betul? Betul ya? Oke? Ya, jadi itu yang pertama tentang lingkaran. Lingkaran ini berbicara tentang inner power. Nah, waktu saya kuliah dulu, ada dari psikologi di sini. Oke, ya. Waktu kuliah dulu, beberapa tokoh psikologi kadang-kadang mengartikan lingkaran ini sebagai nafsu seks. Ya, dosennya cerita gitu. Jadi kalau lingkarannya gede, nafsunya gede. Oke. Ya. Apapun juga, tetapi ya itu adalah kebutuhan fisiologis ya. Jadi wajar. Yang penting kita bisa menyalurkan dengan benar. Ya, tapi saya lebih suka mengartikan lingkaran ini sebagai inner power. Ya, oke, lanjut ya. Nah, nanti kalau misalnya lagi PKL ini boleh disiapkan ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya gambar segitiga. Tadi saya minta gambarlah beberapa buah segitiga. Berapa jumlah segitiga yang Anda buat? Ada 2 ya. Oke. Nah, segitiga ini mengartikan tentang persepsi yang membuat terhadap tuntutan tugas-tugas. Ya, terhadap tuntutan tugas-tugas. Jadi idealnya sampai berapa? Sampai 5 masih oke. Ada yang bikin sampai 5 segitiganya? 4. Oke, ada yang lebih dari 5? Gak ada ya, berarti masih belum overload ya. Relatif tugas di kampus juga nggak terlalu berat gitu ya, nggak banyak tugas-tugas. Betul ya? Hanya disuruh aja biar nggak jadi pengangguran gitu ya. Oke, kalau ada di antara kalian yang tidak punya kebanggaan, saran saya belajar mencintai. Ya, belajar mencintai universitas tempat Anda sekarang menimba ilmu. Betul ya? Ya, dan ya berusaha melakukan yang terbaik. Sepakat? Ya, karena kalau kalian tidak bangga, yang saya bisa bayangkan adalah ketika kalian belajar itu kalian nggak semangat. Padahal sekarang kita ngomong fair-fairan. Saya punya soalnya di bagian rekrutmen. Pastinya, ya, yang pertama kita akan lihat itu apa? Kalau penerimaan karyawan, ya, dari universitas mana? Ya. Nah, itu biasa kita udah punya urutan. Tetapi itu tidak harga mati teman-teman. Kalaupun misalnya dari universitas yang terlalu terkenal, tetapi kalau nilai kalian besar, itu juga bisa membuat kami yang bagian rekrutmen
halaman dibuang. Bukan halaman palsu kayak lagu. Betul ya? Saya dulu kalau buka iklan lowongan kerja zaman dulu, karena saya mulai bekerja tahun 95, zaman belum ada email kayak sekarang. Ya, tahun 95 jadi buka di harian Kompas gitu. 1 minggu itu kita kami menerima 2 karung. Bayangkan 2 karung. Lamaran pekerjaan. Kalau sekarang kan bisa via email ya. Tapi kalau dulu masih yang lewat surat itu, lumayan itu. Ya, bayangkan 2 karung besar itu setiap minggunya. Jadi saran saya, kalian yang tidak punya kebanggaan, saya mulai bangga dan tunjukkan prestasi. Oke? Ya, lanjut ya. Berikutnya tadi Anda diminta menggambar segi 4 dulu ya. Nah, segi 4 ini menggambarkan persepsi terhadap tuntutan lingkungan. Yang lingkungan itu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, di luar diri kita. Nah, jadi lingkungan itu bisa berupa, kalau di kampus ya lingkungannya teman-teman, dosen, gitu kan, staf admin, ya, dan lingkungan di rumah dengan siapa? Orang tua, adik, kakak, teteh, dan sebagainya. Berapa jumlah segi 4 yang Anda buat? Yang bikin 2, ada yang bikin 3, ada yang 4, is oke. 5, is oke. Sampai 5 oke. Ya, nah, lanjut ya. Oke, yang terakhir kan, diminta menggambar segi 6. Banyak yang bingung ya, kayaknya ya. Begitu kami coba buatlah sebuah segi 6, gitu ya. Betul? Hasilnya coba lihat. Jadi nggak segi 6? Hancur, betul ya. Nah, kabar baiknya yang hancur Anda nggak sendirian. Saya sudah bagikan ini, mungkin sudah lebih dari 5 jutaan orang yang saya bagikan. Termasuk 2 tahun lalu saya diundang di UI ngumpulin para guru se-Jabodetabek, guru SMU gitu, guru BK. Lalu saya bagikan ini dari 120 orang yang bikin tes ini, cuma 1 yang bikin sekitarnya perfect. Jadi sisanya hancur, betul ya? Nah, akhirnya saya coba cari tahu. Kebetulan nih satu bapak satu-satunya bikin sekitarnya bagus. Oh iya Bu, ya Bapak mengajar juga? Yes. Terus tadi saya tanya, mengajarnya apa Pak? Kira-kira jawabannya apa? Seni rupa. Jadi ya iyalah gitu ya. Karena dia kerjaannya itu, jadi merem pun dia bisa gitu ya. Nah, apa artinya segi 6 itu mengartikan, ya, melambangkan tentang kemampuan Anda memecahkan masalah, kemampuan Anda untuk membuat keputusan. Nah, seringkali termasuk teman-teman yang dari psikologi, kalau dicurhatin teman itu bawaannya gimana? Siapa yang membuat ini? Aku. Yes. Lebih banyak yang jempol kanan ya. Nah, coba beneran nggak sih? Coba sekarang yang tadi jempol kanan di atas, sekarang dibalik. Enak nggak? Kayaknya nggak gue banget ya. Oke, baiklah kalau gitu. Ulang kalau gitu. Siapa yang jempol kanan? Yang jempol kanan, Anda adalah tipe orang yang dominan otak kiri. Ya, dominan otak kiri. Otak kiri itu otak apa? Otaknya ini senang beranalisa, hobi mikir, ya. Udah gitu senang hitung-hitungan. Jadi otaknya diminta untuk berimajinasi. Sedang kalau mengerjakan kerjaan seni, ya, misalnya reklamasi, ya. Pertanyaannya, kita semua kan punya dua-duanya, betul ya? Otak kiri dan otak kanan. Yang mana yang paling bagus ya? Dua-duanya bagus, Anda harus bisa menyeimbangkan. Ya, artinya kalau Anda punya otak kiri, yang mulai juga otak kanannya juga dilatih. Karena kalau enggak, Anda otak kiri seringkali dianggap gini, tega banget, gak punya perasaan kok, gitu ya. Kadang-kadang begitu. Sementara kalau orang yang otak kiri dan otak kanan, kan dulu hidupnya santai banget.
laut. Gak mau kan nasib kita ke laut aja? Betul ya? Oke, boleh duduk sekarang. Ya, jadi yang terbaik, yang ideal adalah Anda di kota kiri tadi, mana kota kiri? Ya, tadi yang kanan di atas itu mulai sekarang, mulai juga kembangkan yang empatinya, gitu ya. Nah, Anda yang kota kanan, ya yang kiri di atas, ya jangan cuma ngikutin perasaan doang, tapi juga harus bikin target. Oke? Ya. Sampai sini jelas? Clear? Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau nanti sesi pertanyaan biasanya di akhir ya? Ya, kemampuan untuk menjual apa? Yes, menjual kemampuan kita, menjual ide-ide kita. Atau kalau di kerjaan seringkali dikatakan menjual diri, tapi bukan menjual diri dalam arti yang negatif ya. Setiap orang yang bisa menjual diri. Betul ya? Oke? Ya. Dan kemudian kemampuan yang kedua adalah interpersonal skills. Nah, orang psikologi biasanya paling senang kalau udah ngomongin ini, benar ya? Interpersonal skill ini adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan lingkungannya, gitu ya? Dan yang ketiga, ya kalaupun nanti kalian sudah lulus, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, learning skill. Saya sudah mulai menekuni dunia pelatihan ini dari tahun 95. Ya, ada yang mungkin baru lahir ya? Oh, belum lahir ya. Jadi ya, sampai sekarang saya setiap tahun punya target untuk saya juga belajar lagi. Ya, dan itu bisa belajarnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi yang penting saya juga harus terus belajar, terus upgrade ilmu. Gitu. Jelas? Nah, kita akan latihan lagi ya. Oke, ini ada berapa orang ya? No? Kayaknya lumayan banyak nih. Ya, dari yang ke 50